Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Siti Komalasari. Saya dari Prodi S1 Kebidanan Universitas Medika Suherman. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang anatomi fisiologi sistem pernapasan. Apa itu pernapasan? Yaitu suatu mekanisme pertukaran gas oksigen O2 yang dibutuhkan tubuh untuk metabolisme sel dengan karbon dioksida, yaitu CO2, yang dihasilkan dari metabolisme. Sistem respirasi terdiri dari dua bagian, yaitu yang pertama saluran napas bagian atas. Udara yang masuk pada bagian ini dihangatkan dan disaring serta dilembabkan. Yang kedua saluran napas bagian bawah atau paru, merupakan tempat pertukaran gas. Apa saja organ pernafasan? Yang pertama hidung, yang kedua faring, yang ketiga laring, yang keempat trakea, yang kelima bronkus, dan yang keenam yaitu paru-paru. Dan di sini kita dapat melihat pada gambar tersebut. Pernapasan bagian atas yaitu hidung. Hidung merupakan organ utama saluran pernapasan yang langsung berhubungan dengan dunia luar. Hidung bagian luar tersusun oleh tulang rawan atau kartilago, dilapisi oleh kulit yang mengandung banyak kelenjar sebasea. Hidung bagian luar belakang terdapat dua lubang disebut eksternal nares atau nostril. Lubang hidung berhubungan dengan rongga hidung atau hidung bagian dalam yang disebut vestibulum. Epistel vestibulum hidung bagian luar banyak mengandung rambut-rambut yang tidak berperan dalam filtrasi udara. Kedua rongga dipisahkan oleh septum nasi. Pada bagian septum tersusun oleh tulang rawan vomer dan tulang etmoid. Pada dinding bagian lateral rongga hidung terdapat 3 tonjolan yang disebut concha nasalis. Apakah kamu tahu fungsi hidung? Yaitu sebagai jalan masuk dan keluarnya udara melalui proses pernapasan, untuk melembabkan dan menghangatkan udara yang masuk, sebagai filter dalam membersihkan benda asing yang masuk, penerimaan bau, dan ruang resonansi suara. Terdapat juga 3 lengkungan tulang yang menonjol dilapisi mukosa antara lain. Yang pertama concha nasalis superior, yang kedua concha nasalis medium, dan yang ketiga itu concha nasalis inferior. Udara yang masuk ke rongga hidung akan masuk melalui sela-sela concha ini untuk dihangatkan melalui kapiler-kapiler concha dan dilembabkan oleh lendir yang dihasilkan oleh sel goblet. Di sini kita dapat melihat pada gambar tersebut. Pada bagian atap rongga hidung terdapat daerah olfaktorius yang merupakan reseptor-reseptor saraf penciuman atau nervus olfaktorius. Rongga hidung dikelilingi oleh sinus paranasalis antara lain. Yang pertama sinus maxillaris yaitu rongga rahang atas, yang kedua sinus frontalis yaitu rongga tulang dahi, yang ketiga sinus sphenoidalis yaitu rongga tulang baji, dan yang keempat yaitu sinus etmodialis yaitu rongga tulang tapis. Di sini kita dapat melihat peran nasal sinuses, yaitu yang pertama frontal sinus, lalu ada ethmoid sinus, lalu ada nasal cavity, maxillaris sinus, mukus membran, dan sphenoid sinus. Di antara konka-konka tersebut terdapat 3 buah lekukan meatus. Yang pertama meatus superior yaitu lekukan bagian atas, yang kedua meatus medialis yaitu lekukan bagian tengah, dan yang ketiga yaitu meatus inferior yaitu lekukan bagian bawah. Di sini kita dapat melihat pada gambar di bawah. Di sini ada superior meatus atau meatus nasi superior, yang kedua ada middle meatus yaitu meatus nasi medius, yang ketiga inferior meatus yaitu meatus nasi inferior dan conchae. Lalu ada faring atau tekak. Tekak atau faring saluran otot yang terletak tegak lurus antar dasar tengkorak atau basis krani, dan vertebra cervicalis. Faring tempatnya persimpangan antara jalan napas dan jalan makanan. Letaknya faring antara hidung bagian lateral dengan laring di belakang rongga mulut.
Di sebelahnya terdapat 2 buah tonsil kiri, kanan, dan tekak. Sebelah belakang terdapat epiglotis atau empang tengkorak yang menutup laring pada waktu menelan makanan. Faring dibagi menjadi 3. Yang pertama nasofaring, yaitu terletak di bawah dasar tengkorak belakang dan atas palatum mol. Terdapat 2 struktur penting, adanya saluran yang berhubungan dengan tuba eustachius dan tuba auditori. Tuba eustasi ada pada nasofaring, fungsinya untuk menyeimbangkan tekanan udara pada kedua sisi membran timpani. Lalu apabila tidak seimbang, telinga terasa sakit. Untuk membuka tuba ini harus adanya gerakan menelan. Tuba auditori berhubungan nasofaring dengan telinga bagian tengah. Yang kedua orofaring, yaitu bagian tengah faring antara palatum lunak dan tulang hyoid. Letaknya di belakang rongga mulut dan di permukaan belakang lidah. Berfungsi untuk sistem pernapasan dan pencernaan. Refleks menelan berawal dari orofaring, yaitu menimbulkan dorongan makanan masuk ke saluran cerna atau esofagus, dan secara stimulan katup menutup laring untuk mencegah makanan masuk ke dalam saluran pernapasan. Orofaring dipisahkan dari mulut oleh fauces atau tempat terdapatnya macam tonsil, antara lain tonsil palatin, tonsil faringel, dan tonsil lingual. Yang ketiga larygofaring, yaitu terletak di belakang laring. Larygofaring terletak posisi terendah dari faring. Udara masuk melalui bagian anterior ke dalam laring dan makanan lewat posterior ke dalam esofagus melalui epiglotis dan refleksibel. Di sini kita dapat melihat gambar. Lalu ada nasal cavity, terus ada nasofaring, orofaring, dan laryngofaring. Pernapasan bagian bawah, yaitu laring. Laring atau kotak suara merupakan saluran pernapasan yang terletak antara orofaring dan trakea. Fungsinya yaitu pembentukan suara, atau pada proses pembentukan suara, suara terbentuk sebagai hasil dari kerjasama antara rongga mulut, rongga hidung, laring, lidah, dan bibir. Sebagai jalan masuk udara membersihkan jalan masuknya makanan ke esofagus. Laring terdiri dari 5 tulang rawan antara lain. Yang pertama kartilago tiroid, yaitu 1 buah terletak di depan jakun, sangat jelas terlihat pada pria. Yang kedua kartilago ariteanoid, yaitu 2 buah yang berbentuk beker. Yang ketiga kartilago trichoid, yaitu 1 buah yang berbentuk cincin. Yang keempat kartilago epiglotis, yaitu 1 buah. Di sini kita dapat melihat pada gambarnya, yaitu ada bagian-bagiannya. Di sini ada hyoid bone, ada trioid membran, cricotitoid ligamen, trakea, cricoid cartilage, cricotroid nucleus, serta ticroid cartilage, dan ada epiglotis. Trakea yaitu organ tabung antara laring sampai dengan puncak paru. Panjangnya sekitar 10-12 cm, setinggi servikal 6 sampai dengan torakal 5. Pada ujungnya trakea bercabang 2 kanan dan kiri yang disebut bronkus primer. Percabangan trakea kanan dan kiri disebut karina atau daerah sensitif terhadap benda asing yang masuk, berespon refleks atau batuk. Trakea tersusun atas 15-20 cincin kartilago yang berbentuk C, yaitu berperan untuk mempertahankan lumen trakea tetap terbuka. Dinding-dinding trakea tersusun atas sel epitel bersilia yang menghasilkan lendir atau untuk penyaringan lanjut udara yang masuk, menjerat partikel-partikel debu, serbuk, sari, dan kontaminan lainnya. Sel silia berdenyut akan menggerakkan mukus sehingga naik ke faring yang dapat ditelan untuk dikeluarkan melalui rongga mulut atau untuk membersihkan saluran pernapasan. Trakea terletak di depan saluran esofagus. Adanya percabangan di bagi ujung
menuju paru-paru yang memisahkan trakea menjadi bronkus kiri dan kanan disebut karina. Dan di sini kita juga dapat melihat gambarnya, yaitu ada tongu, epiglotis, supraglotis, vocal cord, glotis, subglottis yaitu menjadi laring. Dan sini ada esofagus dan trakea. Di sini juga terdapat gambar ada lirange, trachea, bronkus dan bronkuolo. Bronkus merupakan cabang dari trakea yang bercabang dua ke paru-paru kanan dan kiri. Bronkus terbagi menjadi bronkus kanan dan kiri. Yang pertama, bronkus kanan terdiri dari 3 lobus, yaitu terbagi menjadi 10 bronkus segmental. Yang kedua yaitu bronkus kiri terdiri dari 2 lobus, yaitu terbagi menjadi 9 bronkus segmental. Di sini kita dapat melihat gambar. Di sini ada bronkus kanan, lobus kanan, trakea, bronkus kiri, bronkus, bronkiolus, lobus kiri, pleura, pleura fluid, diafragma, alveolus atau bentuk tunggal, dan alveoli yaitu bentuk jamak. Organ cabang bronkus yang pertama bronkiolus yaitu cabang-cabang dari bronkus segmental, yaitu bronkiolus mengandung kelenjar submukosa yang memproduksi lendir yang membentuk selimut tidak terputus untuk melapisi bagian dalam jalan napas. Yang kedua bronkiolus terminalis yaitu cabang dari bronkiolus. Bronkiolus terminalis mempunyai kelenjar lendir dan silia. Yang ketiga bronkiolus respiratori yaitu cabang dari bronkiolus terminalis sebagai saluran transisional antara lain jalan napas, konduksi, dan jalan udara pertukaran gas. Yang keempat alveolus yaitu bronkiolus respiratori lalu mengarah ke dalam ductus alveolar dan sakus alveolar kemudian menjadi alveoli. Di sini kita dapat melihat gambar bronkiolus pulmare antreole, pulmonofanule beserta lainnya. Di sini juga terdapat gambar-gambar pada bagian bronkiolus. Paru-paru yaitu letak paru-paru di rongga dada bagian atas. Di bagian samping dibatasi oleh otot dan rusuk, lalu di bagian bawah dibatasi oleh diafragma yang berotot kuat. Paru-paru terbagi atas 2 bagian. Yang pertama paru-paru kanan yaitu terdiri atas 3 lobus atau atas, tengah, dan bawah. Lobus tersebut dibatasi oleh visura horizontal dan oblik. Yang kedua paru-paru kiri terdiri atas 2 lobus yaitu atas dan bawah yang dibatasi oleh visura oblik. Di sini kita dapat melihat gambar-gambar pada paru-paru beserta bagiannya. Di sini juga terdapat paru-paru kanan dan kiri. Lalu paru-paru dibungkus oleh selaput bernama pleura. Pleura dibagi menjadi 2 yaitu yang pertama pleura visceralis yaitu selaput pembungkus yang langsung membungkus paru-paru. Yang kedua pleura parietalis yaitu selaput yang melapisi rongga dada sebelah luar. Antara selaput luar dan dalam terdapat rongga yang berisi cairan pleura. Fungsinya untuk pelumas paru-paru yaitu untuk melumasi permukaannya atau pleura yang menghindarkan gesekan antara paru-paru dan dinding dada sewaktu dada gerakan bernapas. Cairan pleura berasal dari plasma darah. Di sini kita dapat melihat selaput pada paru-paru. Yang pertama ada trakea, lalu ada bronkus principalis, pleura parietalis, pleura visceralis, dan cavitas pleuralis. Alveolus atau kumpulan alveoli, bagian terminal cabang bronkus, lalu bertanggung jawab akan struktur paru-paru yang menyerupai kantong kecil terbuka pada salah satu sisinya. Paru-paru merupakan bagian tubuh yang sebagian besar terdiri dari gelembung atau gelembung bau hawa atau alveoli. Alveoli yaitu tempat pertukaran udara O2 masuk ke dalam darah
dan CO2 dikeluarkan dari darah. Gelembung paru-paru atau alveoli kurang lebih 700 juta buah atau paru-paru kanan dan kiri. Di sini kita dapat melihat gambar cara pernapasan pada paru-paru. Persyarapan pada pernapasan disuplai melalui nervus phrenikus dan nervus spinal thoracic. Nervus phrenikus mensyarafi diafragma, sedangkan nervus spinal thoracic mensyarafi interkosta. Paru juga dipersyarafi oleh serabut syaraf simpatis dan parasimpatis. Fisiologi sistem pernafasan. Pernapasan pulmoner atau paru terdiri atas 4 proses, yaitu yang pertama ventilasi pulmoner, yaitu gerakan pernapasan yang menukar udara dalam alveoli dengan udara luar. Yang kedua, arus darah melalui paru-paru. Darah mengandung oksigen masuk ke seluruh tubuh, karbon dioksida dari seluruh tubuh masuk ke paru-paru. Distribusi arus udara dan arus darah sedemikian rupa dengan jumlah yang tepat yang bisa dicapai untuk semua bagian. Yang keempat, difusi gas, yaitu menembuskan membran alveoli dan kapiler. Karbon dioksida lebih mudah berdistribusi daripada oksigen. Lalu di sini ada mekanisme pernapasan, yaitu fase pernapasan terbagi menjadi 2. Yang pertama, inspirasi atau proses udara masuk ke dalam saluran pernapasan, yaitu menghirup udara. Yang kedua, ekspirasi, yaitu proses ketika udara keluar dari saluran pernapasan atau menghembuskan napas. Lalu ada kontraks cerebri, yaitu berperan dalam pengaturan pernapasan yang bersifat volunteer sehingga memungkinkan kita dapat mengatur napas dan menahan napas, misalnya pada saat bicara atau makan. Lalu ada medulla oblongata, yaitu terletak pada batang otak, berperan dalam pernapasan automatik atau spontan. Neuron ini berperan dalam pengaturan irama pernapasan. Di sini kita dapat melihat gambar paru-paru normal dan paru-paru seorang perokok. Kita bisa membedakannya. Sekian pembahasan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.